Perlakuan penyidik Bareskrim Polri terhadap Putri Chandrawati menuai kritik. Putri Chandrawati merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Jiang hingga kini tidak ditahan polisi. Alasan istri Irjen Verdi Sambo tidak ditahan penyidik mempertimbangkan soal kemanusiaan karena Putri Chandrawati mempunyai anak balita. Bahkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Kak Seto mengusulkan Putri Chandrawati menjadi tahanan rumah pun tak luput dari sasaran kritik. Sontak nama artis Angelina Sondakh mendadak menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial. Lantaran Angelina Sondakh memiliki kisah yang serupa tapi tak sama dengan Putri Chandrawati. Warganet mempertanyakan peran Kak Seto saat Angelina Sondakh harus menjalani proses hukum di saat anaknya masih balita. Mengetahui namanya dikaitkan dengan kasus Putri Chandrawati, Angelina Sondakh pun buka suara. Dilansir dari media sosial TikToknya, Angelina Sondakh mengaku bahwa ia kaget karena dikaitkan dan dibanding-bandingkan dengan kasus Putri Chandrawati. Angelina Sondakh mengatakan bahwa ini bukan kali pertama namanya dikait-kaitkan dengan kasus hukum lain. Dalam postingannya, Angelina Sondakh tampak tak nyaman dengan namanya yang dikait-kaitkan dengan kasus hukum lain. Pasalnya masa tersebut adalah masa lalu yang paling menyedihkan dialami Angelina Sondakh dan ia ingin melupakan masa lalunya itu. Merangkum dari berbagai sumber inilah sejumlah sosok perempuan yang tetap ditahan meski memiliki anak kecil. 1. Vanessa Angel. Pada November tahun 2020, Vanessa Angel mendapatkan vonis terkait kasus penyalahgunaan zat psikotropika. Saat itu mendiang, Vanessa Angel divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun Vanessa Angel tidak menjalani 3 bulan tahanan karena sejak April tahun 2020 ia sudah menjadi tahanan kota. Ia hanya harus menjalani kurungan penjara sekitar 1,5 bulan. Saat menjalani vonis tersebut, IME sama dengan 0.2S lebih besar dari Vanessa Angel harus berpisah dengan anak semata wayangnya yang baru berusia 4 bulan. Selama di lapas perempuan kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Vanessa Angel yang telah berpulang untuk selama-lamanya ini tetap berusaha memompa ASI. Hal ini dilakukan Vanessa Angel agar tetap bisa memberikan ASI kepada sang anak. 2. Angelina Sondakh. Sama seperti Vanessa Angel, Angelina Sondakh juga tetap dipenjara walau masih memiliki anak kecil. Mantan politikus anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu terbukti bersalah karena terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Semula, Angelina Sondakh divonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam perjalanannya, hukuman Angelina Sondakh diperberat di tingkat kasasi Mahkamah Agung, MA. Majelis Hakim MA menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan hukuman denda 500 juta rupiah. 2 tahun berselang, mantan Putri Indonesia itu mengajukan peninjauan kembali, PK, ke MA. Akhir 2015, MA mengabulkan permohonan PK tersebut sehingga vonis Angelina Sondakh dikurangi menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Saat di penjara, Angelina Sondakh juga meninggalkan sang anak yang baru berusia 2,5 tahun, Keanu Jaabar Masaid. Setelah menjalani tanggung jawabnya, Angelina Sondakh akhirnya bisa kembali berkumpul dengan Keanu yang kini berusia 12,5 tahun. Selama mendekam di penjara, Angelina Sondakh mengaku menyesal karena kehilangan banyak momen bersama Keanu. Bahkan ia tidak bisa mendampingi tumbuh kembang anaknya. 3. Baik Nuril. Sosok perempuan lain yang ditahan meski punya anak kecil adalah Baik Nuril. Nama Baik Nuril sempat menjadi sorotan sekira tahun 2018 sampai tahun 2019 lantaran perjuangannya untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpanya. Baik Nuril menjadi korban pelecehan seksual yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Ia divonis melanggar UU ITE dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Cerita ini bermula saat wanita asal Lombok ini merasa dilecehkan atas telepon dari kepala sekolah tempatnya bekerja yang menceritakan mengenai kehidupan seksualnya. Ia kemudian merekam pembicaraan tersebut sebagai bukti yang tanpa sepengetahuannya,
rekaman itu menyebar. Baik Nuril lantas dilaporkan ke Polres Mataram oleh kepala sekolahnya, Muslim. Pada tanggal 27 Maret tahun 2017, Baik Nuril dipanggil penyidik Polres Mataram dan langsung ditahan dengan dijerat pasal 27 ayat 1, Jo pasal 45 ayat 1, UU ITE. Nuril mendapatkan tuduhan dugaan tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan. Pada tanggal 12 April tahun 2017, Nuril ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kejaksaan Negeri Mataram hingga tanggal 1 Mei tahun 2017. Saat ditahan, Nuril meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan anak bungsunya, yang saat itu masih balita, tidak diperkenankan ikut ibunya. Dalam perjalanannya, kisah baik Nuril dalam mencari keadilan menarik simpati Presiden Joko Widodo, Jokowi. Jokowi akhirnya menandatangani keputusan Presiden, Kepres, mengenai pemberian amnesti bagi baik Nuril Magnun. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.